Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Animutia Aziza Tadi dengan NIM 2110911220016 dari angkatan 2021 PSKPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi umum. Nah, untuk anatomi umum sendiri di sini banyak banyak subbab yang perlu dijelaskan. Adanya bidang dan posisi anatomis, terus kemudian anatomi permukaan, terus sistem muskuloskeletal, dan banyak halnya lagi. Tapi di sini saya akan membahas tentang anatomi permukaan. Anatomi permukaan atau anatomi tubuh itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya uh, aksial atau yang dibilang inti tubuh, terus kemudian ada apendikular itu uh, anatomi yang kalau tidak ada itu kita tidak apa-apa. Tapi intinya kalau untuk aksial itu adalah organ-organ inti gitu. Terus kalau untuk apendikular itu sisanya. Nah, untuk aksial sendiri ini bagian struktur tulang tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Rangka aksial itu berfungsi utamanya memang untuk menopang dan melindungi dari jantung, paru-paru, dan sistem saraf pusat. Makanya eh, untuk organ aksial ini sendiri itu ada kepala, leher, dada, perut, dan bagian kelamin, bagian pelvis aksial. Nah, terus kemudian karena itu tadi, karena terdiri otak dan sumsum tulang belakang. Untuk rangka aksial ini berbeda dari rangka apendikular yang terdiri dari tulang-tulang anggota tubuh bagian atas dan bagian bawah. Pada manusia, rangka aksial itu terdiri 80 tulang. Tulang-tulang ini meliputi 8 tulang. Ada 8 tulang tengkorak, 14 tulang wajah, 6 tulang pendengaran, terus kemudian untuk di bagian lehernya sendiri tadi itu ada tulang hipoid, itu ada hyoid, terus ada 24 tulang pada tulang belakang, terus sakrum dan tulang ekor. Terus kemudian ada itu tulang belakang, terus bagian depannya melindungi jantung, paru-paru. Tulang rangka ini juga, tulang rangka aksial ini juga, itu berfungsi sebagai tempat perlekatan bagi otot-otot yang menggerakkan kepala, leher, dan punggung. Dan bagi otot-otot yang bekerja melintasi sendi, bahu, dan pinggul untuk menggerakkan anggota tubuh yang sesuai. Untuk rangka aksial sendiri, orang dewasa itu terdiri 80 tulang yang terdiri dari tengkorak, tulang belakang, dan rongga toraks. Tengkorak dibentuk oleh 22 tulang yang juga terkait dengan kepala adalah 7 tulang tambahan dengan tulang hyoid, itu di bagian atas leher, terus kemudian tulang pendengaran, terus kemudian tulang belakang atau tulang belakang vertebra kita itu menyatu dengan sakrum dan koksigis. Terus ada tulang toraks yaitu tulang depan kita, dan tulang itu termasuk tulang rusuk dan sternum. Bisa juga sih pipi dari dada anterior. Nah, untuk apendikularnya sendiri itu rangka aksial yang menyokong kepala, leher, punggung, dan dada sehingga membentuk sumbu vertikal di tubuh. Rangka ini termasuk terdiri dari tengkorak. Nah, mohon maaf, jadi kalau misalnya rangka apendikular itu terdiri dari semua tulang anggota tubuh bagian atas dan bawah, serta korset yang menghubungkannya dengan rangka aksial. Rangka apendikular. Nah, rangka apendikular mencakup semua tulang pada tungkai atas dan tungkai bawah, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah.
Ditambah tulang tulang pada korset, petopal, dan pelvis yang menghubungkan setiap tungkai ke rangka aksial. Terdapat 126 tulang pada rangka apendikular orang dewasa. Bagian bawah rangka apendikular terspesialisasi untuk menjaga kestabilan saat berjalan atau berlari. Sebaliknya, bagian atas rangka apendikular semua mobilitas dan rangka gerak yang lebih besar fitur yang memungkinkan dapat mengangkat dan membawa benda. Jadi kita kalau misalnya bersepeda atau kalau mengangkat galon itu memang kan dibutuhkannya kan ekstremitas atas kita gitu. Nah, tulang-tulang sangatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu untuk tulang kerangka aksial itu yang pastinya tengkorak. Tengkorak itu ada dua lagi, dibagi ada 8 tulang tengkorak dan 14 tulang wajah. Jadi tulang tengkorak itu bagian atas, belakang, ya kan kayak begini. Sini, di sini, atas sini. Itu tulang-tulang parietal kiri dan kanan, dua tulang temporal kiri dan kanan, terus satu tulang frontal, oksipital, etmoid, terus penoid. Nah, itu satu tulang. Terus kemudian tulang-tulang wajah kita nih, itu ada 14 tulang yang meliputi tulang atas rahang, kiri dan kanan, terus zigomatik, terus mandibula, terus ada tulang osnal, terus palatin, terus kok, koka hidung, terus tulang lakrimal kiri dan kanan, terus tulang formal. Nah, terus di telinga, di pendengaran kita, itu ada tulang-tulang kecil yang menyalurkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Nah, tulang-tulang telinga meliputi dua tulang meleus, tulang infus, stapes, dan stapes. Terus kemudian untuk leher itu tulang hyoid, eh, itu ada otot dan ligamen yang menahan di antara tulang rahang dan tiroid. Tulang hyoid ini membantu bernapas, berbicara, dan menyuap. Terus tulang belakang kita itu ada 24 ruas, ditambah tulang sakrum, bisa dilihat oleh teman-teman, sama tulang ekor atau koksi. Nih, koksikis. Itu ada 5 bagian. Yang pertama tuh tulang atasnya, yaitu tulang 7 ruas tulang leher. Ini yang menopang kepala kita. Itu ada vertebra cervicalis, ada 1 sampai 7, dan vertebra tonica ada 1 sampai 12, terus ada vertebra lumbar,
1 sampai 5. Terus ada 1 sama tulang ekor atau proksi. Nah, untuk tulang leher itu pastinya kita koreksi juga kan dan berapa itu apa yang semua itu apa dan tulang iga yang bisa sejak itu menjaga jantung dan paru kita, terus mungkin tulang belakang kita itu yang berapa yang sebenarnya ini termasuk kan terus kemudian globalnya itu berapa kalau ini berapa besar berat dan tinggi kontak dan pastinya satu gitu lang kayak di kita sama tulang bersama aku jatuh cinta kepadamu. Setelah setelah tadi membahas tulang belakang, terus ada tulang, pastinya kita membahas juga untuk tulang di depannya. Itu ada tulang dada yang di sini sternumnya, ini tulang panjang dan pipi yang membentang di tengah dada bagian sentral. Terus ada 24 rusuk atau iga. Itu ada atau kosta, itu ada 12 kosta, ada 12 kosta. Jadi di sini dihitungnya tuh dibagi dua, ada kosta Farel sama kosta Supri. Nah, untuk kosta atas itu 1 sampai 7, terus sisanya 8 sampai 12. Setelah kita tadi sudah membahas kerangka 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 aksial, kita membahas juga apendikular. Di sini apendikular itu terdiri ekstremitas bawah dan atas. Nah, bahu dan pinggul itu segmen anggota penting yang rangka apendikular sama aksial. Yang penting untuk pemindahan beban mekanis. Jadi dari 206 tulang tadi, itu pada tubuh manusia dewasa, 126 membentuk rangka apendikular. Satu ekstremitas atas terdiri dari 14, yaitu proksimal, intermediate, dan distal. Terus ada 5 metakarpal, 8 karpal, dan 2 tulang lengan bawah, yaitu radius dan ulna. Terus ada humerus dan korset bahu, skapula, dan klavikula kita. Satu ekstremitas bawah terdiri dari 14 falang. Sama aja tadi. Ada proximal, intermediate, dan distal. Terus ada 5 metatarsal, 7 tulang tarsal, 2 tulang tungkai, fibula dan tibia. Terus ada femur dan pinggul. Ada ilium, ischium, dan pubis. Dan pastinya juga ditambah dengan ligamen dan tulang rawan serta tendon untuk memperkuat tubuh kita supaya agar kita dapat bisa bergerak. Untuk tubuh bagian atas atau ekstremitas atas itu meliputi kerangka tulang bahu, lengan bawah, dan tangan. Dan kemudian ada sendi-sendi anggota tubuh bagian atas berperan dalam kelancaran dan efisiensi gerak kerangka bagian atas. Nah, bahu adalah segmen proksimal tungkai atas yang berhubung ke rangka aksial. 2 tulang bahu adalah klavikula dan skapula. Jadi klavikula itu yang di bawah sini, kalau misalnya kalian tadi pull up,
itu bakalan kelihatan seperti segitiga. Ya nggak sih? Yang lain. Mohon maaf, itu yang skapula. Yang klavikulanya itu yang di sini. Kalau kurus biasanya kelihatan nih. Kalau kita kayak gini tuh ada tuh daerah sini. Ya ya. Nah, untuk klavikula sendiri itu kan yang tulang panjang tadi itu berbentuk kayak sedikit berbentuk S yang terletak horizontal di depan bagian bahu menghubungkan tulang dada ke skapula yang di belakang tadi. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga dan menjaga jarak antara sendi bahu dan tubuh dan mengikatkan mobilitas tangan dan memberikan dukungan pelindung skapula. Nah, skapula itu tulang segitiga yang tadi itu berfungsi sebagai titik perlekatan otot bahu dan berkontribusi pada gerakan dan stabilitas bahu dengan mengartikulasi dengan humerus. Tulang lengan utama itu tulang lengan atas itu humerus, itu tulang panjang yang dimana memanjang dari bahu hingga siku. Kepala humerus yang berartikulasi dengan rongga glenoid scapula untuk membentuk sendi glenohumeral. Di bagian distal, troklea berartikulasi dengan ulna. Ulna, tuh teman-teman, di bagian sini ya. eh dan capitulum dengan radius ya. Terus membentuk sendi siku, humerus memfasilitasi perlekatan otot, memungkinkan gerakan bahu dan siku. Nah, dua tulang lengan bawah adalah radius dan ulna. Radius adalah tulang yang lebih lebar di sisi lateral, terus sedangkan ulna adalah tulang yang lebih ramping di sisi medial. Ujung distal radius berartikulasi dengan tulang scaphoid dan tulang lunatum pergelangan tangan yang memungkinkan fleksi, ekstensi, dan tulang lunatum dan aduksi tangan, pergelangan tangan seperti ini ya, ekstensi, aduksi gitu. Ulna secara tidak langsung berpartisipasi dalam membentuk sendi pergelangan tangan. Namun tulang ini membentuk sendi radioulnaris distal dengan radius di dekat pergelangan tangan yang sangat penting untuk supansi dan pronasi. Nah, tulang tangannya sendiri ini ada scarpi ya pastinya. Ini sebenarnya sendi-sendi yang ada dua baris, ada lateral dan medial. Nah, tulang karpal proksimal meliputi tulang scofoid, tulang lunatum, tulang tricertum, dan tulang piston. Nah, sementara baris distal itu ada tulang carpitum dan tulang hamatum. Distal, tulang karpal proksimal berartikulasi dengan baris distal dan karpal distal. Nah, telapak tangan ini memiliki 5 tulang metakarpal yang menjembatani tulang karpus dengan falang. Nah, tulang-tulang ini berartikulasi dengan pergelangan tangan melalui pangkal ujung proksimal dan falang, melalui kepala tulang-tulang paling tebal dan tulang metakarpal ketiga memiliki proseus stylodeus yang terletak lateral dari pangkalnya. Nah, jari-jari kita ini memiliki 14 ruas tulang, 2 ruas ibu jari proksimal dan distal, dan 3 ruas jari-jari medial. Dan ruas tulang ibu jari lebih tebal daripada ruas di jari-jari lainnya, seperti tulang metakarpal, ruas tulang memiliki pangkal proksimal dan kepala distal. Ibu jari dipisah dari jari lainnya, diputar ke arah medial, memungkinkan genggam urat dan manipulasi. Terus kemudian anggota bagian bawah nih. Nah, yang pastinya untuk kaki kita sendiri ini kan menopang tubuh kita ya. Menopang tubuh kita, berat badan tubuh kita, makanya sebenarnya tidak bagus juga kalau misalnya kita nih kelebihan berat badan. Jadi sebisanya teman-teman memiliki berat badan yang cukup, seimbang, dan normal. Tidak juga terlalu
terlalu kurus atau terlalu obesitas. Itu sangat tidak baik. Kita yang normal-normal saja ya. Nah, untuk tulang bawah itu pastinya karena tadi menopang berat badan tubuh terus menjaga keseimbangan. Nah, sendi-sendi tulang bawah itu juga lebih kuat dan fleksibelnya itu lebih rendah daripada sendi-sendi yang di atas. Tulang-tulang ini meliputi tulang glutea, bokong, terus femoral, paha, lutut, tungkai, talokural, pergelangan kaki ya, terus telapak kakinya. Nah, tulang panggul juga dikenal sebagai tulang innominata atau tulang koksal. Itu dibentuk oleh 3 tulang yang menyatu. Ada ilium yang terletak di bagian atas tulang. Ini ya, ilium. Ini. Terus ada dengan sacrum di bagian posterior dan pubis serta ischium di bagian anterior di acetabulum yang berkontribusi di pada sendi panggul. Nah, ilium ini terutama menopang batang tubuh, menyalurkan berat tubuh bagian atas ke tungkai bawah, berfungsi sebagai tempat perlekatan berbagai otot panggul dan batang tubuh. Nah, ischium ini merupakan eh segmen inferoposterior tulang panggul yang berartikulasi dengan ilium dan pubis. Di acetabulum, ischium menopang berat badan tubuh bagian atas saat duduk dan menyediakan tempat perlekatan untuk otot panggul dan paha, termasuk otot paha belakang. Nah, pubis membentuk bagian anterior koset panggul. Simfis pubis menyatukan tulang kemaluan kanan dan kiri, meningkatkan kekuatan dan stabilitas panggul, menopang otot perut, dan berfungsi sebagai titik perlekatan. Nah, tulang paha adalah tulang paha dan tulang terpanjang dan terkuat di tubuh. Itu tulang femur, tulang panjangnya juga. Ini berartikulasi dengan tulang innominata di acetabulum untuk apa? Lagi bikin video. Iya tugas. Ya selesai. Saya dulu. Di acetobulum untuk membentuk sendi panggul dan tibia dan patella untuk membentuk sendi lutut. Tulang ini menopang berat tubuh bagian atas selama berjalan dan mendukung gerakan paha dan bertindak sebagai tempat perlekatan otot. Kemudian tulang kaki terdiri dari tibia dan fibula. Di sini ya teman-teman, di sini ada tibia dan tulang yang lebih besar dan medial yang menyatu dengan tulang paha. Di sendi lutut ini bagian atas dan talus di pergelangan kaki di bawah. Tibia ini menyatu dengan fibula, kan menyatu sama dengan kayak radius dan ulna juga. Nah, di sini tibia adalah satu-satunya tulang kaki yang menopang berat badan tubuh dan menstabilkan sendi pergelangan kaki dan lutut. Berbagai otot yang bertanggung jawab untuk gerakan lutut. Pergelangan kaki dan kaki menempel pada tibia. Nah, untuk fibulanya itu dia tulangnya lebih tipis di sisi lateral kaki. Tulang ini juga tidak berpartisipasi dalam pembentukan sendi lutut atau pergelangan kaki, tetapi berfungsi sebagai titik perlekatan bagi otot-otot yang menggerakkan pergelangan kaki dan kaki. Nah, kaki terbagi lagi nih, ada tarsus yaitu pergelangan kaki, metasar, meta, eh, metatarsus kaki depan, dan falang itu jari-jari kaki. Nah, tarsus itu memiliki 7 tulang. Ada talus, calcaneus, cuboid, navicular, dan 3 cuneiform. Nah, talus ini berartikulasi dengan tibia di bagian atasnya, ya kan? Kan tadi terhubung kan ya mereka ya, yang menyalurkan berat badan ke kaki dan berkontribusi secara signifikan terhadap gerakan stabilitas pergelangan kaki. Makanya kita nih memang harus hati-hati guys. Kita hati-hati, kita perlahan-lahan jalan. Karena memang sangat sakit gitu. Kalau apalagi kalau kita encok, kita apa itu sangat wah.
Jadi mohon buat teman-teman untuk berhati-hati ya. Kita menjaga tubuh kita gitu. Apa yang sudah diberikan Tuhan, kita jaga dengan baik-baik. Jangan sampai ya pokoknya setidaknya kita menjaga menjaga pemberian Tuhan itu dengan baik. Karena kalau kita tidak jaga baik-baik, sakit guys. Apalagi kalau misalnya kita fraktur atau patah tulang itu kan sakit dan memakan waktu yang sangat lama. Jadi tetap waspada dan berhati-hati ya. Eh, nah, eh, lanjut kita ke calcaneus. Itu tulang tumit. Nah, tulang tumit kan, tulang kaki yang terbesar dan terkuat. Nah, calcaneus ini bersatu dengan talus di bagian atas dan kuboid di bagian depan, menopang berat badan dan menyerap gaya benturan selama pergerakan dan mengakomodasi perlekatan otot, betis, dan kaki. Kuboid terletak di sisi lateral kaki, berartikulasi dengan calcaneus di bagian belakang dan cuneiform, ngetelar, serta metatarsal ke-4 dan 5 di bagian depan. Nah, tulang ini mampu menstabilkan bagian tengah kaki dan memfasilitasi gerakan saat berjalan. Tulang navikular yaitu tulang mengartikulasikan dengan talus di bagian proksimal dan tulang cuneiform di bagian distal meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas bagian tengah kaki, menjaga lengkungan kaki dan mengakomodasi ligamen dan perlekatan otot. Cuneiform medial ini intermediat dan lateral mengartikulasi dengan tulang navikular di bagian proksimal dan metatarsal yang sesuai di bagian distal. Tulang-tulang ini menopang struktur di bagian tengah kaki dan berkontribusi pada lengkungan kaki dan menyediakan tempat perlekatan ligamen dan otot kaki. Nah, kelima tulang tadi itu metatarsal membentuk telapak kaki depan kita, kaki distal kita, itu atau anterior itu tulang metatarsal pertama meletakkan jempol kaki di bagian jempolnya, itu tulang terpendek dan terlebar. Tulang metatarsal kedua yang di samping itu lebih panjang daripada metatarsal lainnya. Setiap pangkal tulang metatarsal itu lebih besar daripada kepalanya, ya. Nah, kenapa dia itu memberi dukungan struktural yang mendistribusikan berat badan kita ini secara merata dan bertindak sebagai tuas untuk mendorong dan bergerak. Kaki ini memiliki 14 tulang palang dan 2 di jari pertama dan 3 di masing-masing dari 4 jari lainnya. Tulang palang inilah yang membantu mendorong dan mendorong saat berjalan, berlari, melompat dengan memanfaatkan otot-otot jari kaki. Jari kaki mengandung banyak reseptor sensorik yang memberikan umpan balik ke otak tentang posisi dan gerakan kaki, meningkatkan propriosepsi dan berkontribusi pada koordinasi keseimbangan secara keseluruhan. Nah, sendi yang menghubungkan tulang aksial tadi dan apendikular. Kerangka apendikular secara langsung berartikulasi dengan kerangka aksial pada 2 sendi bilateral. Yang pertama artikulasi ini adalah sendi sternoclavicular. Tempat sternum aksial ini berartikulasi dengan clavicula apendikular. Nah, sendi sternoclavicular adalah sendi sinoval. Yang kedua, sendi sacroiliaca. Tempat sakrum tulang aksial berartikulasi dengan ilium. Tulang apendikular, sendi sacroiliaca adalah sendi sinovial dan sendi sindesmosis, sendi sakroilial sangat penting untuk pemindahan beban dari daerah rangka aksial ke
dan ekstremitas bawah. Artikulasi torakokaskular atau scapular toraks adalah artikulasi sekunder tidak langsung antara rangka apendikular atas dan rangka aksial yang berbentuk antara permukaan skapular anterior dan tulang rusuk hingga aspek posterior. Artikulasi ini bukan sendi yang sebenarnya tidak memiliki membran sinovial. Eh, nah, secara klinis kita bicara itu trauma trauma apa ya? Trauma apendikular ini menyebabkan pastinya fraktur sih. Kalau untuk di Amerika sendiri itu sebagian besar memang fraktur palang. Maksudnya ya memang seringnya memang fraktur ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Hmm, dan bisa juga kayak keganasan, itu seperti multiple myeloma atau osteosarkoma gitu. Jadi memang eh, apa ya? Itu tadi yang aku jelasin sebelumnya, memang lebih banyak trauma gitu. Apabi- dan bisa jadi juga aksial itu mengalami trauma. Jadi kita nih harus berhati-hati dengan walaupun kita berhati-hati sebenarnya pun tubuh kita ini sudah dibikin kuat gitu oleh Tuhan kita. Jadi sebenarnya dari hati-hati itu sendiri itu kita dapat yang namanya meminum apa ya kayak kalsium buat menopang tulang kita semakin kuat gitu. Dan untuk mencegah pas di saat hari tua adanya kropos pada tulang-tulang apalagi di bagian tulang-tulang sendi. Jadi untuk masa muda kita sekarang ini eh pastinya tuh jaga kesehatan, gitu. Minum banyak multivitamin agar tulang-tulang kita ini nanti berdampak untuk 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depannya di saat kita sudah tua itu kita tidak merasakan kropos-kropos tulang. Kan tren zaman sekarang saat ini remaja sudah jompo gitu. Jadi sebaiknya tahun emas Indonesia remaja tidak ada lagi remaja jompo, sangat disayangkan sekali karena apabila apalagi kalau misalnya di bagian pinggangan bagian belakang itu tuh sangat sangat apa ya maksudnya itu kan sangat sangat intinya eh, kayak maksudnya itu kan dari salah satu rajanya atau salah satu poinnya. Kalau misalnya tulang belakang kita aja sudah bermasalah di saat kita usia muda, mau usia kita nanti berpuluh-puluh tahun kemudian, bagaimana? Pasti kan udah mengalami kerusakan atau bagaimana. Jadi yang pastinya kita exercise juga untuk menguatkan otot-otot kita. Tidak hanya tulang, tapi otot-otot kita juga. Karena otot-otot itu juga kan menopang yang membantu kita bergerak dan berjalan. Jadi buat remaja-remaja, buat anak-anak jangan mager kalau disuruh orang tua membeli kecap, membeli bahan masakan ke minimarket yang dekat sama rumah, naik sepeda motor, janganlah. Mari kita berlatih dengan naik sepeda atau berjalan kaki. Itu semuanya untuk melatih tulang-tulang kita. Manfaatnya memang tidak sekarang. Manfaat yang sekarang kita rasakan itu memang capek, apalagi kan kalau siang-siang hari panas, capek lah, sudah capek, panas, haus. Tapi ya itu tadi yang melatih tubuh kita, melatih eh, masa tua kita nanti bagaimana. Pasti dapat dilihat lah. Banyak sih perbandingan yang kayak, wah sudah tua gini, kok bisa ya beliau-beliau ini masih aktif gitu. Ya karena di masa mudanya beliau tuh menjaga dan merawat tubuhnya dengan baik. Dengan rajin berolahraga, memasukkan makanan yang baik, yang bagus, tidak makanan jahat terus yang dimasukkan gitu. Boleh sesekali, tapi tidak boleh sering. Seperti itu teman-teman.
Eee, Mungkin itu saja, eee, pembahasan kali ini. Mohon maaf, apabila pembahasan, eee, saya itu, masih banyak yang salah, masih banyak penyebutannya juga yang salah, atau artikulasinya yang salah, pengertiannya yang salah. Saya mohon nanti buat para teman-teman ataupun dokter, dapat menyampaikan kritik dan saran, kesalahan saya di mana. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.